Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang imunitas tubuh yang tugasnya digantikan saat presentasi di depan kelas. Langsung saja, imunitas tubuh adalah kemampuan tubuh untuk mengatasi infeksi patogen. Menjaga imunitas tubuh tidak hanya terjadi secara alami, tapi juga dilakukan secara buatan. Imunitas berfungsi sangat sentral inti dalam pertahanan tubuh manusia. Sistem imun ini berperan melawan serangan sebagai jenis patogen, mikroorganisme, parasit. Patogen sendiri adalah organisme yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan akibatnya disebut juga mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Jenis imunitas dibagi menjadi dua, imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif adalah dapat diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya. Imunitas aktif dibagi menjadi dua, imunitas aktif alami dan imunitas aktif buatan. Selanjutnya imunitas pasif. Imunitas pasif adalah imunitas yang terjadi jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain, sama seperti imunitas aktif. Imunitas ini juga terbagi menjadi dua, yaitu imunitas pasif alami dan imunitas pasif buatan. Langkah-langkah umum untuk membuat vaksin. Proses pembuatan vaksin dilibatkan beberapa langkah yang diperlukan untuk memastikan hasil aman dan efektif. Ini ada beberapa langkah umum untuk pembuatan vaksin. Yang pertama, pemilihan antigen. Yang kedua, pembuatan vaksin dari virus yang dilemahkan. Yang ketiga, pembuatan vaksin virus-virus yang dilemahkan. Yang keempat, memastikan keselamatan dan identitas setelah vaksin. Yang kelima, pembuatan vaksin. Yang keenam, pengujian vaksin. Yang ketujuh, pengujian vaksin kepada manusia. Yang kedelapan, pengadataan vaksin. Untuk manfaat umum vaksin sendiri ada 5. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, melindungi dari risiko kematian dan cacat. Yang ketiga, dianggap herd immunity. Yang keempat, menurunkan risiko penularan. Yang kelima, mengurangi dampak berat penyakit. Untuk bentuk-bentuk mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik, yang pertama, pertahanan pertama, yaitu kulit. Memiliki kondisi sedikit asam sehingga menyebabkan bakteri dan virus untuk dapat hidup di permukaan kulit. Yang kedua, membran mukosa, melapisi saluran pernapasan, infeksi, pencernaan, dan kelamin. Contoh, partikel yang besar dalam saluran pernapasan atau yang dikeluarkan saat bersin dan batuk. Yang ketiga, sekresi tubuh. Tubuh mampu menyekresi cairan tubuh yang mengandung zat kimia mikroorganisme. Yang kedua, pertahanan kedua, yaitu inflamasi. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Tanda-tanda respon inflamasi yaitu kemerahan atau panas. Yang kedua, fagositosis, proses penelaan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, protein antimikrob, berperan dalam sistem pernafasan tubuh. Mikrob disebut protein komplementer dan interferon. Untuk pertanyaannya, saya sudah menyiapkan satu pertanyaan, yaitu penyakit autoimun adalah suatu gangguan di mana terjadi pada kerusakan jaringan yang disebabkan oleh. Untuk penyakit autoimun itu disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang materi imunitas tubuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.